Kalau saya sih berharapnya dapat 6 di 2 Oh, pertandingan. itu bagus. Tapi kan kita harus realistis juga lah. Bahrain kan baru aja terpuruk. Mereka main di kandang sendiri lagi kan. Ranking 74 ya. 76. 76. Iya. Indonesia 129. Ya, Menang Indonesia. bro. Nggak kepancing deh. Terus nggak bisa ngasih skor dong. 1-1. Draw ya berarti. Iya. Preskon terakhir Mhm. yang hadir kan si Kelvin Verdong ya, Verdong, mewakili bersama Sinteyong. Sinteyong. Itu petanda apa? Biasanya kalau preskon biasanya Ya pertama bisa juga sebagai cywar, ya. halo sahabat Football Plus, jumpa lagi dengan saya Nana Budi Satya. Kali ini kita membahas pertandingan nanti malam antara Bahrain versus Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, sahabat saya juga, Bung Gesit. Apa kabar Bung Gesit? Kabar baik, Nak. Salam olahraga, Nak. Salam olahraga. Aduh, gimana nih kegiatan? Kita masih main bola gimana nih? Udah lama vakum ya. Pada main masing-masing maksudnya. Iya. Tapi masih jalan lah, walaupun nggak rutin. Nah. Sebulan sekali masih main lah. Saya dan Bung Kesit nih tergabung di 86 United. 86 United itu komunitas sepak bola angkatan 86. Ya, yang SMA-nya Lulus lulus angkatan tahun 86 ya. Sekolah lanjutan tingkat atasnya lah. Iya. Karena ada anak SMA juga, ada anak STM STM juga kan. SMEA juga. Iya. Itu seluruh Indonesia berarti kita bisa ya. Tapi khusus laki-laki. Laki-laki. Karena yang main bola lagi semua. Tapi di 86 itu juga nggak hanya bola ya, kegiatannya banyak ya. Bung Kesit Banyak. juga Tapi salah kalau satu pengurus ya di saya kan cuma di bola aja. bolanya ya. Di bola aja. Kalau yang lainnya saya nggak ikutan. Tapi banyak Di bola aja. kegiatannya ya. Iya. Gitu. Jadi kali ini kita bahas tentang Indonesia Bahrain. Mhm. Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain ya, Iya. di Stadion Rifa, Mhm. Rifa Stadium. Menurut Bung Kesit gimana prediksinya pertandingan nanti malam? Iya, ini pertandingan yang menurut saya akan punya nilai sangat tinggi ya buat Indonesia khususnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bahrain itu pernah bikin Indonesia malu. Ketika tahun 2012 Indonesia pernah kalah 10 gol 10-0. tanpa balas. Itu kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Iya. Dan waktu itu memang situasinya buat sepak bola Indonesia sedang kacau balau. Di stadion yang sama ya? Iya, di Rifa. Nah, waktu itu juga Indonesia tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya. Waktu itu kan zaman-zamannya Bambang Pamungkas, Iya. Eli Aiboy. Pada saat itu mereka tidak ikutan. Jadi waktu Indonesia kalah 10-0 itu yang main diantaranya penjaga gawangnya Samsidar. Kemudian ada Diego Michel, ada Irfan Bahdim ya ketika itu, dan hasilnya seperti yang kita lihat, kita betul-betul dibantai. Padahal tahun 2007 Indonesia pernah menang 2-1 ya. di Piala Asia waktu di Jakarta. Gitu. BP Tapi ya itulah kekalahan terbesar yang pernah dirasakan Indonesia, dan buat Bahrain itu sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena itulah catatan paling besar ya, kemenangan Bahrain. Kemenangan terbesar dia. Iya, kemenangan terbesar dia gitu. Walaupun dia juga pernah kalah sebenarnya dengan gol 10 pernah dibombardir 10-0 juga. Kalau nggak salah lawan Irak kalau nggak salah ya. Itu juga pernah menjadi kekalahan terbesar. Jadi ya. sama-sama satu Pernah merasakan lah. Satu bangga menang 10-0, satu kalah dengan 10-0 ya. Iya, begitu. Jadi dari situlah kemudian Indonesia punya hasrat yang tinggi nih untuk menunjukkan kapasitasnya bahwa Indonesia yang sekarang beda dengan Indonesia yang pernah lo kalahin 10-0 di tahun 2012. Kira-kira gitu, Nak. Terus dengan materi yang sekarang nih dibawa ada tambahan 2 pemain baru nih yang Iya, baru selesai ya, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Reinders ya, yang baru disumpah di Belgia ya. Gimana tuh kekuatan tim kita sekarang? Yang pasti timnas dapat tambahan darah segar
dengan hadirnya Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Dua pemain yang kalau kita lihat dari dia punya perform, kita tahu bahwa si Hilgers main di Twente, kemudian Eliano Reinders main di PEC Zwolle. Mereka adalah pemain-pemain utama. Bahkan terakhir kalau kita lihat Hilgers tampil menghadapi Manchester United, dia menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan ya karena tampil begitu lugas, beberapa kali mampu mematahkan serangan-serangan dari Manchester United ya. Apalagi Garnacho tuh ya. Iya, bikin nggak berkutik, kira-kira begitulah. Artinya dengan kehadiran keduanya, Indonesia dari lini pertahanan bertambah kekuatannya. Dari sisi penyerangan, khususnya di sektor sayap, bertambah lagi kekuatannya dengan hadirnya Miss Hilgers dan juga Reinders. Jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat positif ya bagi Indonesia menjelang pertandingan melawan Bahrain. Itu. Kalau di timnas sekarang, walaupun Miss Hilgers sama Eliano Reinders baru bergabung, nggak perlu ada adaptasi lagi ya, karena pemainnya semua udah ya grade A lah. Iya. Kalau adaptasi sih saya pikir perlu ya, karena kan ini satu kesatuan ya tim ya. Dia juga perlu kan membangun chemistry dengan pemain-pemain yang sudah ada gitu. Kita juga sejatinya berpikir bahwa ini pasti bisa langsung tune in nih gitu ya. Tapi menurut saya nih agak riskan juga ya kalau misalnya dua-duanya langsung dijadikan starter dalam pertandingan menghadapi Bahrain nanti. Ya. Tapi kalau salah satu di antara kedua pemain ini diturunkan sebagai starter itu masih oke sih. Dan feeling saya kayaknya si Miss Hilgers yang akan diturunkan duluan ya. Sebagai starter ya. Walaupun sudah ada Jordi Amat yang baru saja pulih juga dari cedera, tapi kalau melihat Jordi Amat yang absen dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemudian dia baru pulih dari cedera dan juga cukup lama tidak hadir di tim nasional Indonesia, saya pikir pilihan utama bakal jatuh kepada Miss Hilgers. Preskon terakhir yang hadir kan si Kelvin Verdong ya, mewakili bersama Sintayong. Itu pertanda apa biasanya kalau preskon biasanya? Ya pertama bisa juga sebagai Cywar ya, dengan menghadirkan pemain yang menjadi salah satu bintang lah di tim itu ya. Nah Indonesia kebetulan memang menghadirkan Kelvin Verdong yang kemudian bersama Sintayong mengikuti press conference ya. Kita tahu Verdong pemain utama ya, dia menjadi pilihan utama Sintayong, pemain sayap. Saya juga sangat lugas, determinasinya juga bagus ya dari dua pertandingan yang sudah diikuti. Jadi ini juga pesan sebenarnya sih kepada Bahrain gitu. Iya, Cywar pesan kepada Bahrain. Ini gue punya pemain sekelas bagus ya Eropa nih, gitu kan. Jadi jangan coba-coba lu nganggap remeh Indonesia. Kira-kira begitulah. Kalau dilihat Sintayong selalu berganti-ganti yang diajak ke preskon. Ke preskon, iya. Ini juga bagian dari upaya untuk ya selain sebagai Cywar, biasanya juga memberikan pengalaman kepada pemain untuk berbicara di depan media ya, di depan media. Tetap ya kapten Jaitzes. Tetap ya udah walaupun si Jordi Amat tadi Jordi. Iya. Sekarang saya pikir sih Jaitzes pantas untuk memegang kapten. Kapten. Oke. Jadi kapten udah fix si J dan berarti di line up tuh J udah ada pilihan utama pasti. Ya, sudah pasti. Di belakang itu J sudah tidak tergantikan. Kalau kita tetap pakai skemanya 3-4-3 ya. 3-4-3. Walaupun di dua pertandingan awal 3-4-3-nya ya bisa berubah, bisa 4-5-1. 5-4-1. Lebihnya 5-4-1. Iya, karena lebih kepada konsentrasi di pertahanan ya. Tapi kalau format 3-4-3 yang selalu diusung oleh Sintayong, ya sebenarnya sih pemain-pemainnya sudah bisa ketebak. Itu siapa aja yang bakal diturunkan. Kalau Indonesia 3-4-3, Bahrain selalu favoritnya 4-4-2. Dari mereka melawan Australia,
terus mereka lawan Jepang. Jepang, Ya. dia kalah 5-0, Mhm. menang 1-0. Formasi 4-4-2-nya pemainnya itu semua. Dari 2 pertandingan yang saya amati ya, dari Bahrain, sebenarnya tidak terlalu istimewa juga sih ya. Walaupun mereka mampu membuat kesulitan Australia ya, tapi faktanya memang mereka tidak bisa menciptakan gol. Ya, gol yang bersarang di gawang Australia kan bunuh Deflected diri ya. ya, bunuh diri dari Harry Shouter. Iya, Harry Southern. Ya, ini yang membuat kemenangan. Tapi apapun bahwa Bahrain tetap menjadi ancaman serius ya. Ketika menghadapi Jepang malah lebih kacau lagi, Iya. ya kan? Oke, Jepang memang tim yang saat ini sangat diunggulkan dan prediksi saya sih dia yang bakal merebut 1 tiket untuk lolos Yang langsung dari putaran ketiga ranking ini 1 ya. ya. Iya. Prediksinya semua Iya. orang bilang ranking 1. Dan kalau melihat dari performa Bahrain ya dari 2 pertandingan itu, ya kalau boleh saya katakan tidak terlalu istimewa. Artinya apa? Artinya bahwa Indonesia dengan 2 penampilan yang tidak terkalahkan, seri menghadapi Saudi Arabia dan seri menghadapi Australia, itu sebenarnya sudah cukup bisa dijadikan jaminan bahwa Indonesia akan mampu memberikan perlawanan yang memadai kepada Bahrain. Yang samanya Indonesia sama Bahrain dua-duanya waktu 2 pertandingan awalnya tipikalnya bertahan. Iya, karena lawan juga kan. Iya, lawannya Karena lawan yang betul. Indonesia lawannya berat. Iya, lawannya Karena Arab Saudi sama Australia. iya, punya tipikal yang memang offense ya. Menghadapi Australia, kemudian menghadapi Jepang apalagi ya, Iya. memaksa Bahrain memang harus bertahan, sama juga dengan Indonesia sebenarnya. Ketika menghadapi Saudi Arabia, oke lah kita beruntung bisa menciptakan gol lebih awal kan sebelum akhirnya disamakan gitu. Tapi setelah itu kan praktis Indonesia betul-betul berada dalam tekanan ya. Tapi berkat ketenangan, fokus yang selalu terjaga, akhirnya lini pertahanan Indonesia tampil begitu baik. Termasuk juga ketika menghadapi Australia. Iya. Ya, menghadapi Australia kan bisa dilihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang terus dilancarkan oleh Australia yang memaksa para pemain Indonesia harus turun sampai ke area penalti. Tapi dengan ketenangan, fokus, kemudian juga penampilan cemerlang yang diperlihatkan oleh Martin Paes, ini yang membuat kemudian Indonesia tidak sampai kebobolan oleh Australia. Terus kedalaman skuadnya Bahrain seperti apa ya? Kalau secara umum sih sebenarnya biasa-biasa aja ya. Artinya Bahrain ini kan pemainnya kebanyakan pemain-pemain liga lokal mereka. Ya memang ada beberapa pemain yang tampil di luar negeri. Ada yang tampil di Kuwait. ya. Kemudian ada juga pemain muda mereka yang bermain di U17-nya Villarreal ya. Tapi ada beberapa pemain sih yang menurut saya memang harus diwaspadai ya. Misalnya seperti Ali Madan ya, midfielder mereka. Atau Kamil Al-Aswad, ini juga Muhammad Madun, ini juga Iya, pemain Madun tuh. ya Iya. yang menurut saya harus menjadi perhatian ya, karena mereka adalah tipikal pemain-pemain yang punya daya serang begitu bagus ya. Ini yang harus menjadi perhatian dari tim nasional Indonesia. Di flanknya yang bahaya ya, kiri Iya. kanan tuh dia. Iya. Tapi kan kita juga punya kemampuan bertahan yang bagus sebenarnya ya di sisi sayap. Kalau dibandingkan dengan penyerangan pemain-pemain yang dimiliki oleh Saudi Arabia dan juga Australia, saya pikir kualitas pemain Bahrain tidak sebagus kedua negara ini yang pernah ditahan imbang oleh Indonesia. Jadi yang perlu diwaspadai hanya sekitar 3 ya. Iya, 3 4, sampai ya. 4 pemain ya. Yang- Dan mereka memang pemain-pemain yang selalu menjadi pilihan utama dan pemain yang punya tipikal menyerang. Siapa yang mulai offense saat ini? Kan kita Sintayong 2 pertandingan awal cenderung defensif mainnya. Bahrain juga. Ya. Nah, sekarang nih kandang Bahrain nih. Siapa duluan yang mau ambil? Melihat dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Indonesia ya. Indonesia akan mengambil inisiatif penyerangan sejak menit awal. Indonesia selalu berusaha untuk bisa menciptakan gol di menit-menit Di awal ya. Karena Sintayong tampaknya menyadari kalau misalnya itu tidak bisa menciptakan gol di menit-menit awal, ini pasti Indonesia bakal kerepotan lagi dalam bertahan gitu ya. Ya masih bagus lini pertahanan kita solid ya, sehingga
mampu untuk bisa membendung serangan-serangan ketika menghadapi Australia dan juga Saudi Arabia. Tapi saya yakin sejak menit awal pasti langsung bergerak. Seperti yang diperlihatkan ketika menghadapi Australia. 10 menit pertama kan kita langsung tuh. Tapi ketika kemudian buntu dan lawan bisa melakukan transisi dengan baik ya, dari bertahan ke menyerang dan berhasil, Indonesia akhirnya yang kewalahan. Akhirnya kita justru lebih banyak bertahan dan lebih mengandalkan counter attack. Ya, ini jangan sampai terjadi sih menghadapi Bahrain. Dan saya yakin untuk menghadapi Bahrain sih sejatinya tidak akan bertahan total Indonesia. Saya yakin Indonesia akan tampil ofensif. Apalagi kalau misalnya Tom Hay diturunkan sejak awal, saya pikir ceritanya akan beda. Waktu di Jakarta kan Tom Hay sempat diturunkan di babak kedua kan. Iya. Karena Tom Hay baru kelihatan bermain full juga di klubnya. Iya. Di Almere City baru pertandingan terakhir dia. Betul. Karena kan dia sempat gantung ya, karena belum mendapatkan klub. Jadi kebugarannya waktu lawan Australia juga ya mungkin menurun ya. Belum begitu di full. Arab Saudi juga faktor cuaca. Terus kalau dari yang Mesilger tadi yang kegeser siapa tuh? Kira-kira tuh? Ya kebetulan kan Justin Hubner absen. Jadi posisi di 3 center back kita itu Rizky Ridho, Idzes, Hilgers. Jordi Amat kayaknya sih jadi pilihan kedua ya. DM2-nya siapa? Boleh jadi Nathan, Choaon, kemudian mungkin Tom Hay diturunkan juga, kemudian Verdong, kemudian di kanannya mungkin Ragnar, ya nanti di depannya boleh jadi Strike sama Witan duluan ya. Eliano tuh saya pikir dia akan menjadi pilihan kedua sih. Makanya tadi saya bilang untuk langsung menurunkan dua-duanya Hilgers atau dengan Eliano rasanya nggak mungkin deh kalau menurut pengamatan saya ya. Tapi Hilgers akan menjadi pilihan utama di lini pertahanan, iya. Karena kapasitasnya dia memang menurut saya sangat mumpuni. Dia pengalamannya sudah begitu bagus kok. Ya. Apalagi terakhir yang tadi kita simak juga, kita bahas juga, dia tampil begitu lugas di Europa League kan. Dalam menghadapi Bahrain, kita kan mengejar kemenangan nih, ya, berupaya untuk bisa tampil lebih ofensif, bisa merebut kemenangan. Kalaupun Jordi Amat harus diturunkan, saya pikir kalau misalnya Indonesia posisinya sudah betul-betul aman, dalam arti sudah bisa menciptakan gol lah, boleh jadi Jordi akan diturunkan. Kalau ngeliat 2 pertandingan awalnya Bahrain juga, kalau kita lihat tuh sisi bek kanannya Bahrain lemah waktu lawan Jepang. Jepang terobos dari sana terus. Australia malah dari yang bek kirinya Bahrain yang sering diterobos. Memang kalau kita mau bandingkan antara Australia dengan Jepang ya, Jepang lebih hebat lah ya dibandingkan dengan Australia. Toh buktinya Australia juga banyak nggak bergerak ketika menghadapi Indonesia, ya kan. Tapi Jepang memang menurut saya sangat luar biasa. Wajar kalau kemudian Bahrain babak belur lah menghadapi serbuan-serbuan pemain Jepang ya. Bahkan kalau misalnya melawan Indonesia pun pada saat itu juga boleh jadi Indonesia juga bakal kesulitan untuk bisa menghadapi serbuan pemain-pemain Jepang yang memang rata-rata bermain di klub-klub besar Eropa kan. Tapi kalau Bahrain, saya pikir dengan komposisi pemain yang ada di timnas Indonesia pada saat ini masih bisa untuk bisa melewati hadangan-hadangan pemain Bahrain. Balik tadi ke komposisi pemain timnas kita. Aman nih kita dari cedera ya, kayaknya. Sejauh ini aman, kecuali Martin Paes ya. Karena kan sebelumnya sempat absen dalam 2 pertandingan klubnya. Dallas, dia absen menghadapi San Jose Earthquakes dengan Portland. Ya. Jadi 2 pertandingan itu sebenarnya pemulihan sih ya buat si Paes. Dan kabar terakhirnya kan dia memang sudah bisa dimainkan. Artinya di konferensi pers. Iya, artinya tidak perlu ada kekhawatiran sih. Boleh juga ya, boleh jadi ini juga bagian dari sewor juga gitu loh. Seolah-olah
dia memang Lagi cedera. masih cedera gitu kan. Bisa aja untuk mengalihkan perhatian lawan. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir Dallas dia tidak main, itu kan sebenarnya dalam proses Pemulihan. pemulihan gitu loh. Mungkin Dallas juga tahu kali dia dibutuhkan tenaganya Iya. oleh tim Baik ya nasional Dallas. Indonesia. Terima kasih tuh ke Dallas. Iya. Jadi kalau saya bisa rekap Mhm, line up ya Bung Kesit tuh mhm. kiper Martin Paes ya. Pasti Center back 3 itu Itzes, enggak, yang kanannya Rizky Ridho, Rizky Ridho, tengah Itses, heeh, kiri Messi Luger. Hilgers. Wing kanannya si Ada Sandy Walsh, ya ada Sandy Walsh, kemudian kirinya ada Ragnar. enggak Kevin Verdong ya. Back Oh iya, Ya. di sayap di flank Tapi- kirinya Verdong. Iya. Kemudian 3 di gelandang gelandang itu ada Tom Hay, ada Nathan sama Ragnar. Tinggal Witan sama Rafael Strike. jadi 2 pemain Persija nih. Iya. Menurut Bung Kesit prediksi line up-nya masuk ya, 2 pemain Persija, Witan dengan Rizky Ridho. ya kan? Ya. Saya sih melihatnya kayaknya memang komposisinya seperti itu deh. 9 pemain diaspora, 2 keterwakilan pemain Selalu ya? lokal. Sintayong selalu beda-beda sebenarnya kalau kita di luar prediksi lah. Mm. Kemarin waktu lawan Arab Saudi center back yang sebelah kiri ya Verdong. Iya. Bisa Iya, juga kan Dimas. betul. Memang dia sering bikin kejutan ya. Bikin kejutan. Tapi sebenarnya kalau untuk skuad utama pada saat ini sih sudah bisa ditebak ya. Sudah bisa ditebak. Kalaupun ada 2 pemain baru yang hadir pasti salah satunya yang bakal diturunkan, yang bakal dimainkan. Dan pilihan itu lagi-lagi jatuh pada Hilgers. Hilgers ya, Mm. duluan ya. Iya. Kemampuan Eliano tanpa mengucilkan kemampuan dia sangat bagus saya lihat di Iya, dan kan masih butuh chemistry juga ya, masih butuh chemistry, kemudian juga adaptasi ya. Tapi kalau di lini pertahanan memang menurut saya ketidakhadiran Justin Hapner bisa ditutupi oleh Hilgers. Eliano tuh bisa bermain di bermacam posisi. Iya. Iya. Ya, ini salah satu kelebihan dari Eliano ya. Mungkin bisa menjadi opsi di ketika Indonesia katakanlah misalnya mengalami kebuntuan ya, ketika mampu melakukan tekanan tapi katakanlah sulit untuk bisa menciptakan peluang, mungkin Eliano bisa menjadi pilihan, bisa menjadi opsi. Kalau ketimpangan skuad kita sebenarnya sekarang ini 10 pemain bertahan, di tengahnya itu kita kurang pelapisnya ya sebenarnya. Yang untuk skuad sekarang ya. Iya, ini salah. Memang kalau kita lihat dari 27 pemain yang ada saat ini ya, kan idealnya ya pemain starter, pemain utama dengan pemain cadangan ini kan harusnya sama lah ya, equal gitu ya. Jadi siapapun yang dimainkan tidak membuat pelatih itu was-was gitu. Cuman ya harus jujur juga kita akui bahwa sampai saat ini memang komposisi pemain utama dengan pemain cadangan memang masih ada sedikit gap lah ya. Artinya kualitas yang ada di pemain-pemain cadangan kita masih belum sama dengan pemain-pemain utama. Kita harus coret 3 pemain ya. Iya. 3 pemain. Siapa yang Ya mungkin salah 2-nya mungkin antara Dimas Derajat atau Malik barangkali ya. Malik Rizaldi dan Dimas Derajat. Karena kalau dalam situasi kayak begini memang tampaknya tidak memerlukan banyak striker juga gitu ya. Ricky Kambuaya? Boleh jadi Ricky Kambuaya juga karena dia bersaingnya kan lumayan ketat itu di barisan tengah gitu ya. Boleh jadi Ricky Kambuaya juga harus menepi dulu begitu. Terus kita berandai-andai nih. Ternyata setelah pertandingan ini kita lawan Cina kan? Iya. Ternyata kalau dilihat Cina bermain bersamaan lawan Australia kan? Indonesia lawan Bahrain. Nanti ketemu di Cina. Ternyata jauhan
Cina dari Australia ke Cina daripada Bahrain ke Cina. Dan dia pakai komersil. Kita pakai Itu salah dia sendiri lah, kenapa main 2 kali kalah melulu. Salahnya China lah ya. Jadi Babak belur di Jepang, melawan Jepang, kemudian lawan Saudi Arabia juga kan. Artinya 2 kekalahan yang dirasakan atau ditelan oleh China memaksa mereka sekarang harus ya apa ya, menderita lah dalam tanda kutip gitu, dalam melanjutkan pertandingan kualifikasi ini. Kalau dilihat malah Indonesia yang diuntungkan. Iya. Dia udah pindahin stadion jauh-jauh. Betul. Justru sekarang Indonesia dalam situasi ya menurut saya diuntungkan dengan pertama Cina yang sedang drop ya. Tadinya kan dikhawatirkan dari 2 pertandingan yang dilakoni Cina mereka kalah, di pertandingan melawan Indonesia kebangkitan mereka akan muncul gitu ya. Tapi ternyata situasinya kan berbeda. Iya. Artinya ada situasi-situasi yang membuat tim nasional Cina justru sekarang seperti mengalami penderitaan bertubi-tubi gitu kan. Setelah kalah ternyata mereka dicuekin gitu sama entah sama negaranya atau federasinya gitu kan. Iya. Sampai akhirnya mereka harus bersusah payah untuk bisa ya melawan Indonesia di tempat yang sebenarnya sudah mereka pilih jauh dari mana-mana kan begitu. Jadi prediksi buat lawan Bahrain, Bung Gesit gimana? Prediksi saya untuk pertandingan Bahrain lawan Indonesia tidak akan kalah. Itu absurd banget. Iya, Indonesia tidak akan kalah. Artinya bisa draw, bisa menang. Bisa draw, bisa menang. Nggak kalah ya? Nggak kalah. Kalau harapannya orang mau nanya skor, harapannya menang. Iya. Tapi prediksi saya sih imbang. Imbang lagi. Tapi nanti di Cina Indonesia bisa menang. Kalau saya sih berharapnya dapat 6 nih di 2 pertandingan. Oh, itu bagus. Tapi kan kita harus realistis juga lah. Bahrain kan baru aja terpuruk. Mereka main di kandang sendiri lagi kan. Ranking 74 ya? 76. 76. Iya. Indonesia 129. Iya. Menang Indonesia. Draw. Gak kepancing deh. Terus nggak bisa ngasih skor dong? 1-1. Draw ya berarti. Iya. Ya? Draw. Jadi nggak berani ngasih menang nih. Saya mencoba untuk bersikap realistis ya? Karena ya pengennya sih menang lah. Siapa sih yang nggak pengen menang gitu kan? Tapi itu tadi Bahrain lagi-lagi baru saja habis kalah ya. Kemudian mereka tampil di kandang sendiri, mereka berupaya lah pasti untuk bisa tampil lebih garang lagi ya. Apalagi mereka juga punya sejarah yang bagus ketika menghadapi Indonesia, walaupun itu sudah 12 tahun yang lalu, tapi paling tidak itu bisa menjadi salah satu moral boost lah, tambahan moral untuk menghadapi Indonesia. Itu yang harus diperhatikan sih oleh Indonesia dari Bahrain. Ya, berarti prediksi Bung Gesit satu sama ya. Siapa yang golin? Nah, kalau nggak golinnya susah lah. Siapa gitu kan? Kemarin ternyata kan golnya si Ragnar. Siapa jadinya tuh? Sandy Walsh. Bukan Ragnar. Yang diakuin? Sandy Walsh. Sandy Walsh ya? Iya, karena deflected kena Sandy Walsh. Iya. Kan mereka berdua tuh. Awalnya kan Ragnar. Ya kan, tapi karena setelah dikoreksi sama FIFA, Sandy Walsh. Sandy Walsh ya? Iya. Jadi Bung Gesit nggak berani ngasih prediksi menang nih. Karena katanya harus realistis. Memang sih dengan ranking FIFA kita terpaut sekitar 50 poin ya. Iya. Kita harus realistis dan tetap berharap menang nanti malam. Terima kasih Bung Gesit. Sama-sama, anak. Jadi kita harus berdoa untuk nanti malam supaya timnas menang. Amin. Amin. Jumpa lagi dengan channel Football Plus di episode mendatang. Terima kasih.